Kita itu harusnya itu sadar, kita yang selama ini membahas nasabah Alawi, yang percaya bahwa habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Nabi, harusnya kita ikut mendukung gerakan atau apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebelum mereka para habaib dari Yaman berbondong-bondong mendekati Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Ada tujuan apa para habib mendekati beberapa calon presiden dan beberapa calon wakil presiden? Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul di benak hati rakyat Indonesia yang selama ini membahas nasabah Alawi. Dan kalau kita lihat di capres nomor 1 itu ada Habibnya, kemudian di capres nomor 2 itu juga ada Habibnya. Kalau yang nomor 3 itu entah ada atau tidak. Namun untuk yang capres nomor 1 itu secara terang benderang atau secara terang-terangan bahwa mereka meminta doa restu pada Pak Rizik Syihab. Kemudian yang capres nomor 2 saat deklarasi ada Habib Lutfi bin Yahya. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa para Habib ini kok menempel di para calon presiden dan para calon wakil presiden tersebut? Kemudian yang menjadi pertanyaan itu nomor 3, ada tidak? Memang ada selentingan kabar yang mendekati capres nomor 3 itu adalah Habib Syekh. Tapi entah kebenaran itu bagaimana kita juga belum tahu. Tapi intinya kalau kita melihat masa lalu para Habib, sebagaimana yang tertulis dalam sejarah, itu kan ada yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Dan Habib Utsman bin Yahya itu kan jelas menjadi antek Belanda, membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka menjajah pribumi Indonesia yang kala itu masih bernama Nusantara. Itu adalah sejarah yang valid yang tidak bisa kita lupakan. Kemudian tentang para Habib ini, nah ini tujuannya itu apa? Kalau dulu Habib Utsman bin Yahya itu jelas dalam rangka memperkokoh penjajahan Belanda di bumi pertiwi ini, dan itu tentu saja dia itu berpihak pada penjajah. Makanya ketika ada pernyataan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, kalau pakai logika yang waras, bagaimana mungkin kalau keturunan Nabi itu kok membela yang namanya penjajah? Ini kan tidak masuk akal. Sebab yang namanya penjajahan itu kan dilarang, dan Islam juga melarangnya. Tidak hanya peraturan internasional, tapi Islam itu melarang yang namanya penjajahan, penindasan, perbudakan, itu semua dilarang. Tapi kenapa Habib Utsman bin Yahya kok justru berpihak pada penjajah? Dan itu adalah kisah masa lalu. Namun sekarang kita mungkin juga perlu waspada, atau mungkin juga perlu memperhatikan gerak-gerik para Habib yang ada di negeri ini. Karena faktanya yaitu tadi di capres nomor 1 itu ada Pak Rizik Syihab, kemudian capres nomor 2 ada Pak Lutfi bin Yahya. Nah ini sama-sama Habibnya, dan keduanya itu juga secara terang-terangan, artinya mereka itu muncul ke publik seolah-olah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka lah yang mendukung para capres dan cawapres ini. Tapi untuk yang nomor 3, nah ini yang harus kita waspadai dan harus kita lindungi. Jangan sampai nanti kok dikuasai oleh oknum Habib dari Yaman. Itu jangan sampai. Kalau misal pun ada oknum Habib atau siapapun yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud, ya silakan saja. Tapi jangan sampai nanti dalam masa pemerintahannya, kalau Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu benar-benar menjadi presiden, itu jangan sampai nanti dikendalikan oleh si oknum Habib ini. Sangat berbahaya, karena kalau kita lihat rekam jejaknya, ya seperti yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya, ini kan sangat berbahaya sekali. Makanya kenapa kita sekarang itu orang-orang yang selama ini membahas nasabah Alawi itu kok terjun ke dunia politik dan secara terang-terangan juga mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Yaitu tadi salah satu tujuannya agar jangan sampai nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud dikuasai atau dikendalikan oleh oknum Habib keturunan imigran dari Yaman. Itu intinya. Tapi kalau misalkan orang yang selama ini membahas nasabah Alawi kemudian bersikap cuek terhadap hal seperti ini, ya nanti jangan disalahkan kalau pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akhirnya dikuasai atau dikendalikan oleh oknum Habib. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya sebelum terlambat, kita itu harusnya itu sadar, kita yang selama ini membahas nasabah Alawi, yang percaya bahwa habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Nabi, harusnya kita ikut mendukung gerakan atau apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud
sebelum mereka para habaib dari Yaman berbondong-bondong mendekati Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Kalau cuma sekedar mendekati sih tidak apa-apa, tapi bahayanya kalau sampai mengendalikan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua. Dan tentu saja tentang hal ini ada beberapa orang yang mungkin tidak sepakat atau tidak setuju. Kenapa sekarang orang-orang yang dulu membahas nasabah alawi kok ikut-ikutan politik? Ya seperti itu tadi. Kalau kita tidak terjun ke dunia politik, tidak memberikan dukungan kepada salah satu capres atau cawapres, ya nanti bisa ditempati para habaib dari Yaman. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita harus gencar menyuarakan tentang kebenaran ini. Jadi kita fokus mendukung dan memilih capres nomor 3, yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud.